Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ma alaihi. yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rawahul Bukhari. Hadratin Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wat tabi'in wa atba'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il 'amin wal musannifin wal mukhlisin wa sufiyatin wa a'immatil mujtahidin. Khususan dari Syekh Muhammad Muhajirin bin Amsal Ad-Dari, Sumaila Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Sumaila Hadrat Syekh Hashim Asy'ari, Abdul Wahab Hasbullah Bisri Sansuri, Samsul Arifin. Tagamadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwanihi wa nafa'ana bihim wa ba'ulubihim barakatihim bidawain amin. Wa biniyatis sahlah li fahmi hadzal kitab wal amali bi syai'ulillahi lahum wa lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'alamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta. Falakal hamdu maulana kama akramta fa fahamta. Wa qulta wa qaulukal haqqu wa wa'duka sidqu sanukrihuka fala tansa. Wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qulta fa fahamnaha Sulaiman. Wa qulta wa 'allama Adama asma'a kullaha. Wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nas'aluka ya Allah an tulhimana kama alhamdahum tahfaza haytama bika alaihim. Wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita bahas sifat irodat. Sifat yang ke-9 ya. Irodat sifat 9 ya. Sifat yang ke-9 irodat. Seperti biasa kita sama-sama untuk menyebutkan 50 cabang akidah ahli sunnah wal jamaah yang diawali dengan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. 1, 2, 3. Wujud dan baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wa daniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam
baru yang wajibnya, sekarang yang mustahilnya. 1, 2, 3. Adam udus pana mumasalatul lil hawadisi ihtiyajuhu li ghairihi ta'addud ajzu karoha jahlun mautun su'un umyun bukmun ajizan karihan jahilan mayitan asomma akma abkama. Belum apa lagi, bukannya kagak apa. Belum apa. Belum bisa. Ngeblank. Kayaknya waktu itu udah dibagi dah itu lembarannya. Lembarannya terlalu rapi sih naruhnya nih. Kayaknya di peci satu lagi Pak ya. Ya Allah, Ya, ditaruh di peci. ya. Enggak ada kan? Yang baru ini. Iya, Ada namanya. Allah. Terus yang jaisnya. Yang jaisnya bagi Allah apa? 1, 2, 3. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Terus sifat yang wajib bagi para nabi dan rasul. 1, 2, 3. Sidik, amanah, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Terus yang mustahil. 1, 2, 3. Kizib, khianat, kitman, balada. Terus yang jaisnya 1, 2, 3. Al-a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqsi maratibihim al-aliyah. Nih nyimpennya kerapian sini. Bisa hafalan tuh. Satu-satu. Pulangan lisan nih besok nih. Waduh. Malam Sabtu. Ya, ini mah kagak ada yang nyampe Kiai. Oh siap. Kalau Bismillah. Saya apa nih? ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-iradatu. Wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Yukhassasu bihal mumkinu bil wujudi aw bil adami aw bil ghani aw bil fakri aw bil ilmi aw bil jahli ila ghairi dalika wa diduha al karahatu. Wa dalilu ala dalika annahu law kana karihan la kana ajizan wa kaunuhu ajizan muhalun. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajib pada hak Allah Ta'ala al-iradatu, sifat iradat atau iradah. Kalau diterjemahkan kehendak, keinginan, kemauan dengan apa? Dengan tanpa ada paksaan. Itu iradah. Untuk kita pasti kadang-kadang ada paksaan, kadang-kadang enggak ada. Tapi kalau untuk Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ada paksaan. Jadi kalau iradah untuk kita kadang-kadang ada paksaan, kadang-kadang tidak ada paksaan. Tapi kalau untuk Allah tidak akan pernah ada paksaan. Jadi iradah itu kehendaknya, kemauannya, keinginannya dengan sendirinya, tanpa ada dorongan apapun, ya, tanpa ada unsur apapun, tanpa ada udang di balik Itu. Di balik bakwan ya. Nah, itu. Makanya mustahil Allah Subhanahu wa taala itu bisa dipaksa. Dia apa? Paksa. Ya. Mustahil. Allah itu dipaksa, mustahil. Kalau kita pasti bisa. Kadang-kadang memang perlu dipaksa.
paksa. Wahia, dia itu irodah, sifatun, sifat. Sifat itu yang ada pada zat. Sifat itu yang ada pada zat. Apa aja itu namanya sifat. Seperti kita, sifatnya apa? Kalau dilihat dari warna kulit, ada yang putih, setengah putih, putih banget, dan sebagainya. Nah, itu namanya sifat. Sifat itu yang ada pada zat. Kayu, sifatnya apa? Keras. Ya kalau dilihat dari keras sama lembek, berarti dia sifatnya Keras. keras. Jadi intinya sifat itu yang ada pada zat. Sifat itu yang ada pada zat. Nah, iradat ini sifat. Sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang bagaimana? Qodimatun. Qodim. Artinya qodim, tidak ada permulaannya. Tidak ada permulaannya, tidak ada awalnya. Artinya Allah itu bersifat iradah, tidak didahului oleh ketidakinginan, tidak didahului oleh ketidakmauan, tidak diiringi didahului oleh ketidaksukaan, tidak. Enggak ada awalnya. Kalau kita itu ada keinginan diawali oleh Ketidakmauan. tiada, nggak mau, atau mungkin dipaksa dulu, atau mungkin dirayu dulu dan lain sebagainya. Allah enggak. Jadi iradah Allah, kehendak Allah, keinginan Allah tidak ada permulaannya. Permulaan itu apa? Ya mungkin dipaksa, nggak ada. Mungkin dirayu, nggak ada. Mungkin diiming-imingi, nggak ada. Atau mungkin diancam. diancam. Ya. Tapi biasanya ada deh Jadi iradah nggak ada. yang ada manusia berdoa ke Allah. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai jodohku. Kalau bukan jadi jodohku, dia jadi jodoh orang lain. Jadikanlah saya orang lain itu. Itu kan memaksa itu, Ge. Enggak, itu doa. Wah, Enggak. Dan itu bukan pemaksaan, Ge. Bukan. Itu doa. Allah nggak wajib mengabulkan doa hambanya, dan juga nggak mustahil. Terserah Allah, berarti jaiz. Terserah Allah. Iya, jadi nggak. Allah itu nggak pernah bisa dipaksa, nggak pernah bisa diapa-apain, dirayu segala macam, nggak. Istilahnya bukan. Kalau ada istilah kita kalau berdoa itu memuji dulu, istighfar dulu, sholawat dulu. Jangan dipahami itu sebagai seolah-olah bahwa seperti kita merayu orang-orang tua kita atau siapapun yang kita minta kita puji-puji. Bahasanya bukan begitu sebetulnya, ya. Intinya sih kita istighfar dulu, hamdalah dulu, sholawat dulu, segala macamnya, baru doa. Itu cuma bagian dari etika berdoa. Etika berdoa, ya. Etika berdoa, tapi bukan berarti itu ngerayu Allah seperti kita ngerayu, enggak. Atau maksa Allah, enggak, ya. Andai kata pun mau dikatakan umpama itu bentuk kalimat rayuan atau paksaan, berbeda dengan paksaan atau rayuan kepada makhluk. Cuman kadang-kadang ketika kita nyebut kita rayu dulu Allah, pasti yang kita paham rayuan itu sama seperti kita merayu kepada makhluk. Itu makanya bahaya. Kalau menyamakan rayuan itu bahaya, nggak boleh, ya. Nggak boleh kita menyamakan rayuan kita kepada makhluk dengan rayuan kita kepada Allah. Paksaan kita kepada makhluk dengan paksaan kita kepada Allah, nggak boleh. Intinya sih nggak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Makanya supaya tidak terhindar kesalahpahaman, itu hanya bagian dari etika berdoa. Emang etikanya berdoa itu harus diawali dengan istighfar, hamdalah, sholawat dan lain sebagainya, baru isi bagian daripada doa. Gitu ya. Jangan diistilahkan itu rayuan seperti kita merayu. Tapi kadang-kadang penjelasannya seperti itu dari beberapa orang.
Kalau berdoa hamdalah dulu, sholawat dulu, istighfar dulu, ya seolah seperti kita merayu Allah. Khawatir nanti kalau dibilang begitu orang pahamnya merayu kita ke Allah sama dengan merayu kita kepada makhluk. Khawatir begitu. Makanya itu hanya sebagai bagian dari etika berdoa, adab berdoa. Gitu dipahaminya ya, supaya nggak ada apa namanya, nggak ada kesalahpahaman di dalam memahami sifat irodah ini gitu ya. Karena kalau ngomongnya itu kita rayuan untuk Allah gitu, kita maksa. Bukan seperti kita merayu kepada sesama. Kalau merayu kepada sesama makhluk, ada kalanya itu harus dikabulkan, harus diperkenankan permintaannya. Permintaan Allah itu nggak wajib, ya. Allah itu nggak wajib memperkenankan, mengabulkan doa kita, nggak wajib, ya, nggak wajib, terserah Allah. Kalau Allah wajib, ya berarti bertambah nanti yang wajib bagi Allah, nggak boleh, ya, nggak boleh. Sifat irodah itu hanya berkaitan dengan yang jaiz, dengan yang mungkin, paham? Jadi itu bukan paksaan ya, kita begitu bukan paksaan, tapi itu doa. Andai kata pun kita mau sebut, ya silakan lagi nanti, bukan rayuan kita kepada makhluk seperti kita juga merayu kepada Allah, begitu, enggak, beda ya, beda. Itu bagian dari etika berdoa, etika daripada berdoa. Boleh nggak langsung minta? Ya boleh, ya boleh, nggak ada apa-apa. Jadi irodah itu sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang qadim. Artinya qadim tidak ada permulaannya, tidak ada awalnya, tidak ada sebab-sebab apapun di awalnya, itu nggak ada. Beda dengan kita, kalau kita berkehendak, berkeinginan, berkemauan, biasanya ada awalnya, ada permulaannya. Terus qaimatun, irodah Allah itu tidak akan pernah ada akhirnya. Qaim, tidak akan pernah ada akhirnya. Kalau kita, irodah kita ada akhirnya. Kadang kita pengen ini tapi udah nggak jadi dah, tuh berarti Ada akhir. habis sudah, ya kan? Berarti habis sudah keinginannya. Lo mau ini, ya tadi gua mau karo, udah enggak lah, udah nggak nafsu. Iya. Nah ini berarti namanya irodah kita, keinginan kita ada akhirnya, ada penghabisannya, ada ujungnya. Nah itu yang disebut qaim. Jadi sifat irodah Allah itu qaim, artinya tidak ada akhirnya. Bijatihi ta'ala, sifat kudrat, sifat yang ada pada zat Allah, sifat yang qadim. Apa artinya qadim? Tidak ada permulaannya. Apa artinya qaim? Tidak ada akhirnya. Itu diingat tuh ya. Qadim tidak ada permulaannya, qaim tidak ada akhirannya. Yukhassasu bihal mumkinu bil wujudi, yang ditaksis dengan sifat kudrat akan yang mungkin. Tuh, jadi Allah mengabulkan permintaan kita, keinginan kita, menciptakan kita, mengadakan kita, memberikan kita kaya, memberikan kita miskin, memberikan kita pintar, memberikan kita bodoh, memberikan kita hitam, memberikan kita putih, memberikan kita Ganteng. apapun, itu semuanya mungkin, jaiz, tidak wajib. Jangan dibilang Allah wajib ngasih kita, enggak boleh. Dan mustahil, enggak boleh juga. Tapi jaiz, ya, jaiz. Mungkin. Berarti kalau jaiz atau mungkin terserah Allah. Prerogatif ya gitu.
Makanya di sini sebutnya yukhassasu bihal mumkinu, yang ditaksis, yang dikeluarkan, yang diciptakan, yang dikehendaki dengan sifat iradah itu yang mungkin, bukan yang wajib, bukan yang mustahil, bukan, ya, bukan. Dan sampai saat ini, sampai hari ini kita dapat apa? Mungkin panjang umur, sehat walafiat, segala macam lah, yang pokoknya yang kita rasakan selama ini hidup di dunia itu hanya sebagian sifat jaiz Allah yang Allah kasih ke kita. Itu hanya sebagian, belum semua, belum, ya, belum, hanya sebagian, karena banyak, ya, banyak. Sekarang kita begini nih sekarang nih, ya, pada malam hari ini sekarang kita begini nih, ini begini nih, ya nggak tahu nanti setelah ini nggak tahu. Ya, itu jaiz Allah ngasih kita jaiz, nggak wajib, nggak mustahil, jaiz, terserah Allah. Apakah nanti Allah akan masih ngasih kita panjang umur? Apakah nanti Allah akan ngasih kita sehat walafiat? Apakah Allah nanti akan ngasih kita bisa silaturahmi begini? Apakah Allah nanti bisa ngasih kita bisa belajar seperti ini bareng-bareng? Apakah Allah nanti bisa kasih kita rezeki dan lain sebagainya? Kita belum tahu. Itu semua sifatnya jaiz, tidak wajib dan tidak mustahil. Karena tidak wajib, karena tidak mustahil, bisa saja kadang-kadang orang yang rajin nggak sukses, orang yang malas bisa sukses. Ya bisa, ya bisa. Tapi secara akal, iya, kalau secara akal mah kok bisa sukses sih yang bodoh? Iya. Mungkin pakai tuyul. Kok yang malas nggak sukses sih jadi belangsak? Iya, nggak bisa nerima akal. Tapi kalau akal dikedepankan bahaya. Nah, makanya akal ini disesuaikan dengan hati sesuai dengan syariat. Oh iya, itu kan jaiznya Allah, mungkinnya Allah, terserah Allah, ya kan? Gitu. Terus yang gitu udah aja nggak usah usaha. Salah juga. Dia kalau gak usaha mau buat apa? Nah, enggak, usaha aja dulu, ya. Jangan dikatakan begitu. Udah kalau gitu nggak usah usaha lah. Salah jadinya. Salah. Nggak bener jadinya kalau nggak mau usaha. Ya jadi salah, kalau gitu jadi salah, jangan. Gue sakit, gue mau berobat, nggak salah. Ya salah, kalau begitu salah. Umpama dia kena musibah, udah gimana aja, nggak mau berusaha sembuh, nggak mau berusaha menghindar, nggak mau berusaha jangan kena lagi, ya nggak bisa, salah itu, salah, ya. Usaha tetap dibutuhkan. Kita pernah bahas waktu itu. Af'al Allah itu ada yang ikhtiyariyah sama ibtiroriyah. Masih ingat? Ya. Yang kisahnya ini, Ge. Imam Syafi'i. Enggak, bukan. Masih ingat enggak? Ada istilah ibtiroriyah sama ikhtiyariyah. Lupa. Kadang-kadang kita itu butuh dipaksa, kadang-kadang juga enggak. Berbeda dengan dua kelompok Jabariyah sama Qadariyah. Kalau mereka itu ada yang memahami gimana Allah aja, atau ya kita sendiri yang menentukan Allah enggak berhak. Oh enggak. Ya. Enggak. Jadi perbuatan kita itu kita diciptakan oleh Allah Taala, ada yang ikhtiyariyah, ada yang ibtiroriyah. Pernah kan? Bahas ya? Jadi kita nggak bisa cuma mengandalkan, umpama ada seorang istri, suaminya nggak pernah kerja, tidur aja, kata suaminya, udah ntar gue dapat rezeki lah, kagak bisa bang. Iya lu jemput lah. Iya, nah itu gitu. Beda, kita bukan makomnya kalau ngomong ulama mah ya. Beda itu menantikan makom itu udah tinggi lah ya.
Kita masih orang biasa, masih perlu ada usaha, ya. Itu ada af'al ikhtiyariyah, ada af'al ittirariyah. Ikhtiyariyah itu ada usaha, kalau ittirariyah tidak ada usaha, dipaksa, udah ditentukan seperti itu ittirariyah. Masih ingat nggak sih ngomong-ngomong nih? Saya ingat cuma lupa. Luntur ya. Waktu itu kayaknya Pak Iqbal deh yang nyontohin deh, Pak Iqbal. Ingat dia Pak Iqbal? Lupa Pak Yai. Terlalu lama tirakat nih Pak Yai. Hah? Ini kayak nyambung ke hikam ya berarti ya. Hah? Buat RT. Di Hongkong ini nggak ada ya. Yang harusnya ibadah tapi malah kerja. Yang harus kerja tapi malah rajin ibadah kayak gitu tuh. Hikam. Apa ya? Ini nyambung ya ini. Bukannya yang ceritanya Imam Syafi'i ya gitu. Yang Imam mana? Syafi'i disuruh Imam Syafi'i mensyariatkan umatnya itu pada bekerja, sedangkan Yes. Imam Malik cuman disuruh berdoa sama Allah, berzikir sama Allah, udah dikasih rezeki. Ada nanti ada makom tajrin Nah, lain iya, lagi itu makom mah. Itu beda ini lagi. Bukan, ya. Itu nanti makomnya udah buat mereka-mereka yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'alanya udah level atas Kayak lagi wali ya. ya. Iya. Dia kalau mau ngapain, makan masih melanjut, ngerokok masih melanjut. Itu makom tajrid. Hingga perlu usaha apa-apa, beda mereka itu dari kita yang meminta. Jadi ada af'al ikhtiyariyah, ada af'al ittirariyah. Seperti apa contohnya? Waktu itu apa contohnya waktu itu? Kita dikasih sakit, Ya. melihat kepada ini ketentuan Allah ittirariyah. Tapi melihat salah kita sendiri karena jorok ikhtiyariyah. Kita udah usaha, alhamdulillah sembuh ikhtiyariyah. Tapi ternyata udah usaha berobat kemanapun nggak bisa juga, akhirnya habis umurnya ittirariyah. Gitu ya. Nah, iradah ini ada iradah syariah, ada iradah kauniyah. Iradah kauniyah itu seseorang Allah ciptakan begitu, sama kayak orang tidak beriman, ya, orang non muslim. Orang non muslim masa hidupnya non muslim, sampai wafat non muslim, salah nggak dia? Kenapa nggak salah? Secara iradah kauniyahnya salah nggak? Kauniyah itu artinya apa? Allah ciptakan begitu. Iya. Salah nggak dia? Emang Tidak, kayak gitu. tidak Salah, salah. Tidak Tapi kalau udah syariahnya Salah. salah. Kenapa salahnya? Karena dia tidak beriman. Karena dia tidak mau mengikuti syariat atau ajakan Nabi. Nabi begitu, ya. Makanya ada iradah kauniyah, ada iradah syariah. Syar'i. Saya dapat ini di kitab Tafsir Al-Maraghi, ya. Jadi kata beliau iradah itu ada dua, ada iradah kauniyah, ada iradah syariah. Iradah kauniyah itu emang Allah ciptakan dia begitu, ya. Itu namanya iradah Kauniyah. kauniyah. Iradah syariahnya dia tidak mau mengikuti petunjuk syariat. Itu iradah syariahnya. Kalau harus ikutin dia nggak, oh salah berarti gitu. Orang non Islam hidupnya non Islam, selama dia hidup non Islam salah. Secara iradah Syariah. syariah, secara iradah kauniyah nggak salah, benar. Salah. Benar. Terus dia meninggal dalam keadaan non Islam, secara kauniyah nggak salah. Salah. Secara syariah Salah. salah. Paham? Paham itu seperti Gimana paham? Jadi iradah kauniyah itu apa? emang diciptakan. Emang Allah ciptakan dia begitu. Nah, itu iradah kauniyah. Kalau iradah syariah harus ngikutin tuntunan syariat. Kauniyah syariah. Orang maksiat
Secara iradah kauniyah, iya mungkin dia nggak salah. Tapi iradah syariah Salah. salah. Makanya iradah itu tidak sama dengan perintah. Kadang-kadang begitu juga tidak sama dengan ridho. Kadang-kadang, ya kadang-kadang. Contohnya gini, seorang guru bilang sama muridnya, besok ujian tulisan. Soalnya 50, pilihan ganda semua. Nah itu kemauan guru. Semuanya murid harus ikut ulangan, ujian. Dikasihlah soal ujian 50. Dari 50 soal, ada siswa kurang lebih 25 siswa. Kira-kira dari 25 siswa ngisi 50 soal, ada nggak yang nggak bener isinya? Terus yang nggak bener komplain, kan bapak atau ibu nyuruhnya ngisi doang, nggak bilang harus bener, iya kan? Nggak bilang harus bener. Iya bener, kamu harus isi. Tapi ketika kamu isinya salah, nggak mau, saya nggak ridho, iya kan? Saya maunya kamu betul, dapat nilai bagus. Nah, itu berarti irodah berbeda dengan ridho atau irodah berbeda dengan perintah. Seorang bapak ngomong ke anak-anaknya semua, umpama. Kata si bapak itu ke anak-anaknya, kalian semuanya harus berusaha. Kalian semuanya harus bekerja. Nah, macam-macam tuh anak tuh, ada yang kerja apa kek? Ada yang kerja positif, ada yang kerja negatif. Karena gara-gara ada anak yang kerja negatif, si bapak dipanggil ke kantor polisi. Anak bapak nih mencuri. Katanya kan bapak cuma nyuruh kerja, nggak bilang nyuruh kerja apa. Iya kan? Iya benar, gue pengen lo kerja. Tapi kalau lo kerja nggak bener, gue nggak mau, gue nggak ridho. Tuh kan, gue nggak nyuruh lo. Nah ini kan, gitu. Jadi irodah itu kadang-kadang berbeda dengan ridho dan perintah. Gitu. Ada yang kerjaannya tidur doang ya. Nah ya itulah makanya ya, jadi menurut ahli sunnah wal jamaah, irodah itu kadang-kadang berbeda dengan perintah, kadang-kadang berbeda dengan ridho. Terus apa? Atau begini lagi, si pelaku maksiat, ya si pelaku maksiat, katakan dia, ya kan gue begini takdir Allah juga, Allah yang nakdirin gue begini, ya kan? Nah, iya itu. Allah juga yang nakdirin gue begini, buat jadi pelaku maksiat. Salah nggak itu dia? Tidak. Secara irodah kauniyah Tidak. nggak salah. Secara irodah syariah Salah. Atau iya benar itu irodah Allah, tapi irodah Allah yang Allah tidak suka, tidak ridho, tidak senang. Sama seperti Fir'aun meninggal dalam keadaan tidak beriman. Iya itu irodah Allah, tapi dia tidak berimannya, Allah tidak ridho, Allah tidak suka, Allah tidak senang, Allah tidak perintahkan. Para nabi dan rasul, para wali atau orang soleh meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Iya itu irodah Allah, dan Allah ridho, Allah senang, Allah suka. Gitu. Ya, gitu. Jadi harus apa namanya, harus ngomongnya harus ada lebih lengkap gitu ya, ngomongnya jangan sampai kurang. Tapi kadang-kadang manusia kan emang begitu, ngomongnya kurang, tergantung yang memahaminya nih, yang memahaminya bisa mencerna apa enggak. Kalau nggak bisa mencerna ya bahaya. Kalau bisa mencerna ya insya Allah
selamat gitu ya kadang-kadang. Nah itulah yang kadang-kadang juga terjadi kesalahpahaman di dalam memahami ya mungkin Al-Quran, mungkin hadis, mungkin juga perkataan-perkataan ulama. Gitu. Apalagi contohnya, gua kaya, lo miskin, salah nggak? Allah naktirin gua kaya, naktirin lo miskin. Gimana ngomongnya nih supaya nggak salah? Gimana ngomongnya? Allah ngasih gua kaya dan ngasih lo miskin, sifatnya tidak wajib dan tidak mustahil, jaiz. Sekarang gua kaya kebenaran sesuai dengan kemauan Allah. Lo miskin ya begitu gitu. Iya bisa aja terjadi. Iya benar. Iya bisa aja. Tunggu saatnya. Coming soon. Berarti takdir coming soon ya Pak? Iya. Yang akan datang. Udah pulang. Nah ya jadi kita nggak bisa emang udah takdir lo begitu kali. Oh nggak bisa berubah. Makhluk itu pasti bisa berubah. Selain Allah disebut makhluk. Iya. Kalau makhluk pasti bisa berubah. Nggak ada makhluk yang nggak bisa berubah, bisa. Cuma mungkin ada yang berubahnya cepet, lambat dan lama. Banget. Umpama ada yang memakai kalimat dia mah karakternya emang begitu, sifat dia tuh emang begitu, udah susah udah dirubah. Enggak, masih bisa dirubah. masih bisa. Cuma karena kita melihatnya mungkin udah putus asa, akhirnya nggak bisa. Enggak, sebenarnya masih bisa berubah. Berarti dua orang itu masih bisa dirubah. Oh bisa. Tapi orang yang bilang kayak gitu salah. Yang nggak salah juga, dia mungkin melihatnya secara manusiawi, ya kan? Dia melihatnya secara manusiawi, pengalaman dia, pengamatan dia nggak salah sih. Nggak salah. Ya. Tapi kalau dia mungkin bisa disadari, kita kasih penjelasan, oh iya juga, iya. Allahu la yataghayyaru wa huwa yughayyiru. Allah itu nggak akan pernah mengalami perubahan, zatnya enggak, sifat-sifatnya enggak, af'ali juga enggak. Tapi Allah lah yang merubah makhluk, berarti bisa nggak? Bisa. Ini bocah bader banget. Udah susah udah enggak, masih bisa. Cuma masalahnya, nah itu nggak tahu kapan. Ikhtiar ya kayak. Ah? Ikhtiar. Iya. Ya. Bisa berubah. Ini dia ada bahasa setiap suami pasti bilang kepada istrinya yang paling cantik. Si istri bilang kepada suaminya masing-masing yang paling ganteng. Itu relatif. Ya kan? Artinya ketika dibilang nggak ganteng tuh laki lo, bisa berubah jadi ganteng? Lah bisa. Soalnya dia mulai gantengnya apa sih, di mana sih gitu, cantiknya di mana, bisa berubah. Pokoknya bisa. Nggak bisa berubah mungkin dilihat secara manusiawi ya. Tapi secara tauhid bisa kok, bisa berubah. Yang nggak berubah itu hanya Allah. Hanya Allah yang nggak bisa berubah. Zatnya enggak, sifat-sifatnya enggak, af'alnya juga enggak. Allah lah yang merubah makhluk, berarti makhluk bisa berubah. Cuman masalahnya mungkin yaitu kadang-kadang karena kita melihat secara manusiawi kan, kok dia mah nggak bisa dirubah, itu udah begitu sifatnya, udah karakternya begitu, udah tabiatnya begitu. Berarti orang itu udah capek. Udah Dulu sampai sekarang gitu. udah capek udah.
Gue udah gak mau ngurusin dia lagi dah, bodo amat dah, karena dia mau kemana ke mau ngapain gue bodo amat. Nah udah secara manusiawi berarti udah itu ya, secara Manusiawi. manusia. Nyerah ya. Karena udah kita nyerah, udah kita putus asa, nah ya udah Allah ya udah nggak mau berubah ya udah. Kalau tapi bisa saja Allah, itu semua karena tidak wajib dan tidak mustahil buat Allah, tapi jaiz mungkin. Cuman memang lagi-lagi kadang-kadang sampai ada yang bilang, iya lo kan bilang begitu bisa berubah karena lu nggak ngalamin. Ya susah udah kalau digituan udah. Kalau udah digituan susah udah. Ya. Udah orang yang begitu tuh udah jangan diajak ngomong lagi dah. Tinggalin aja udah, bakal berantem. Dia aja ngopi aja gitu. Iya. Kalau orang bilang belum dapat hidayah itu Bisa aja. Tapi bukan hidayah keislaman ya. Kalau perubahannya. iya, untuk perubahannya bisa nggak apa-apa. Makanya doain, usaha terakhir itu doa. Usaha terakhir itu doa. Bisa dengan doa berubah bisa. Ya, bisa. Dengan doa bisa. Cuma memang kan doa itu Allah kabulkan 3. Allah kabulkan saat itu juga di dunia. Allah kabulkan nanti untuk keturunannya entah kapan. Allah kabulkan nanti, Allah ganti di akhir. Nah, kita yang mana yang nggak tahu. Pasti Allah kabulkan. Cuman Allah kabulkannya yang mana? Langsung saat itu atau nanti keturunan kita atau nanti di akhirat nggak tahu kita yang mana. Ya. Nabi Muhammad SAW beliau itu min dakwati Ibrahim, bagian daripada doanya Nabi Ibrahim alaihis Salam. berarti ribuan tahun doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti diberikan seseorang yang bisa bikin Mekah dan Madinah itu makmur. Itu lama, doa Nabi itu lama, yaitu akhir Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu doa dari Nabi Ibrahim yang ribuan tahun baru Allah kabulkan. Nabi aja bertahun-tahun. ribuan. Bayangin Mas. Aduh, Akan indah pada waktunya. Akan indah. Tapi tidur mulu. Kapan indah? kan mimpi ya. Terlalu Intinya sinetron. berusaha dan doa. Iya. Ikhtiar. Oh, Baru tawakal setelah itu, ya. Nah, maka ketika kita dikaitkan dengan tauhid, Allah berkeinginan begini. Begininya itu apa? Ya, jaiz, nggak wajib dan nggak mustahil. Ya, bisa saja, ya. Bisa saja terjadi. Ya, kalau dilihat dari kadang-kadang kita pahamnya akhirnya begini. Kehidupan dunia itu seperti roda berputar ya. Apa roda ban mobil, apa roda ban motor. Beda apa roda pedati ya. Terserah tuh. Apa roda gerobak atau roda permainan. Kembali diputar. Jadi iradah Allah itu sifat yang ada pada zat Allah. Qadim, apa qadim? Tidak ada permulaan. Qaim, tidak ada akhir. Terus iradah Allah ini hanya berhubungan berkaitan dengan yang jaiz, tidak dengan yang wajib dan tidak juga dengan yang mustahil. Iradah itu ada iradah kauniyah, ada iradah syariah. Iradah kauniyah itu apa? Emang Allah ciptakan, Allah inginkan dia begitu. Iradah syariah ada syariat. mengikuti petunjuk-petunjuk syariat. Nah, terus ada lagi di sini baik buruk semuanya Allah yang menciptakan. Baik buruk Allah yang menciptakan. Namun secara etika, secara moral, secara akhlak yang Allah kehendaki itu baik semua, yang tidak baiknya dari kita. Ya. Nah, ini baru biar lebih apa? Enggak salah semua gitu ya. Jadi kalau kita bilang semuanya baik buruk Allah yang menciptakan, toh iya benar, nggak ada salah. Itu secara hakikat. Tapi secara etika, secara moral, secara akhlak
yang baik dari Allah, yang buruk dari Kita. kita masing-masing. Yang positif dari Allah, yang negatif Dari kita. dari kita. Itu secara Hakikat. secara akhlak, secara etika, secara Orang-orang. moral, atau secara pengajaran. Secara apa? Pengajaran. Pengajaran. Secara pengajaran, kebaikan dari Allah, keburukan dari diri kita masing-masing. Siapa yang menciptakan kerbau? Allah. Siapa yang menciptakan babi, anjing? Allah. Secara Hakikat. hakikatnya, tapi secara pengajaran, secara etika nggak boleh, ya nggak boleh kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak boleh, ya nggak boleh itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu. Jadi kita jawabannya supaya nggak salah. Terus siapa yang menciptakan anjing dan babi? Allah secara pengajaran. Secara pengajaran iya, itu memang Allah yang menciptakan. Secara hakikat iya, itu memang Allah yang menciptakan. Udah stop. Ya. Karena kalau nanti ada lagi pertanyaan, terus kalau secara etikanya gimana dong? Udah. Iya itu bingung. Ya, ya berarti kalau secara etikanya gimana? Ada nggak? Saya juga bingung ya. Kalau cara etikanya ada nggak? Selain Allah adalah makhluk ciptaan. Iya. Ya, kelar. Iya. Lama amat sih. Iya. Ya. Oh, Ya, jadi jadi mungkin lagi. jadi iya, jadi udah lempengan gitu udah. Secara pengajaran babi dan anjing itu memang ciptaan Allah. Makhluk yang Allah ciptakan, selesai. Ya. Bukan untuk menyandarkan yang negatif kepada Allah, bukan, tapi secara pengajaran. Makanya diterusin ngomongnya ya. Jadi terusin. Jadi kita jangan cuma bilang Allah yang menciptakan anjing dan babi. Terusin secara pengajaran, iya. Secara hakikat, iya. Karena anjing dan babi pun bagian dari makhluk. Makhluk itu ciptaan, yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dalil secara akli. Dalil secara akli, kalau Allah itu dipaksa keinginannya, kalau Allah dipaksa keinginannya, berarti Allah lemah gak? Lemah. Ya. Nah makanya keterpaksaan buat Allah itu Mustahil. Mustahil. Keterpaksaan buat Allah itu mustahil. Kalau Allah dipaksa menciptakan berarti Allah lemah. Ya, lemah. Keadaan Allah itu lemah, mustahil. Maka berarti Allah tidak bisa dipaksa. Tapi memang kadang-kadang kita suka yang tadi disebut sama Bang Topik itu, kadang-kadang kita dikasih pemahamannya, kamu harus paksa Allah, seolah kamu memaksa Allah. Jangan ya, jangan kalimat itu ya. Lebih baik etika secara doa yang bagus, diawali hamdalah, diawali istighfar, diawali sholawat dan lain-lain, baru doa. Itu yang bagus namanya gitu. Terus dalil naklinya surah Hud. Coba surah Hud dibuka ayat 107. Surah Hud. Fa'alun lima yurid. Ya, Allah Maha berbuat bagi apapun. Apapun di situ maksudnya yang jaiz, bukan yang wajib, bukan yang mustahil. Hud. Surah Hud ayat 107. Coba dilihat, dicek benar gak?
Bagian dari yang mungkin itu ya termasuk yang baik dan yang buruk, yang positif dan yang negatif. Itu bagian daripada yang mungkin, ya, bagian dari yang mungkin. Kita sakit, pada hakikatnya memang Allah yang ngasih kita sakit. Tapi secara etika karena kita sendiri. Mungkin jorok, mungkin nggak bersih, mungkin nggak hati-hati gitu ya. Sakit. Kopi, makan kagak. Habis vaksin langsung ngopi ya Pak. Penyakit itu Pak. Silakan, ada yang mau ditanyakan silakan. Saya pengen nanya kayaknya cuman di luar tema ini. Ntar aja dah. Iya, dan ntar aja dah. Silakan, ada yang menanya? Ya, silakan. Mau nanya nih, kalau sifat sama watak itu beda nggak? Sama nggak? Soalnya Sifat, kan watak, karakter. sering orang bilang, wah kalau sifat mah masih bisa dirubah, tapi kalau udah watak udah susah. Itu mungkin maksudnya pengertian sifat dan watak dalam bahasa Indonesia ya. Kalau pengertian sifat dalam bahasa Arab sebenarnya sifat itu yang ada pada zat. Ya, watak bagian dari ada pada zat, berarti watak pun sifat juga. Sebetulnya begitu dalam bahasa Arab ya. Tapi karena dalam bahasa Indonesia itu ada perbedaan, mungkin begitu mungkin, tapi sebetulnya sama aja. Sifat, watak, karakter, tabiat, terus apa lagi? Kayaknya udah cukup itu. Belum ada lagi. Apa? Ayo. Kelakuan. Kelakuan. Sifat, watak, tabiat, karakter, kelakuannya mah kayak gitu. Lengkap ya. Iya. Jadi mungkin yang dimaksud ini perbedaan sifat dan karakter secara bahasa Indonesia ya, mungkin ya. Mungkin bisa dikatakan berbeda. Sifat, karakter, tabiat itu berbeda. Ya oke lah, kita bisa pahami mungkin nggak secara bahasa Indonesia ya. Tapi secara bahasa Arab sebetulnya Sama artinya. pengertian sifat itu makoma bizat. Sifat itu yang ada pada zat itu. Apakah zatnya keras atau lembek itu sifat. Apakah warnanya itu merah, hitam dan sebagainya itu sifat. Apakah dia orangnya lembut atau kasar itu sifat. Apakah dia itu orangnya cepat mewekan apa enggak itu sifat. Nah, itu semuanya sifat sebetulnya. Yang penting sifat itu kalau secara bahasa Arab ya, yang ada pada zat. Itu sifat semua udah. Secara bahasa Arab. Tapi secara bahasa Indonesia kadang-kadang kan dibedakan. Ada sifat, ada karakter, ada tabiat, ada kelakuan, ada watak gitu. Kadang-kadang kalau bahasa Indonesia ya, iya bahasa Indonesia. Iya. Itu kata Betawi. Lagu Sinonim ya. lagu lo emang gaya lo, nah gaya juga tuh ya kadang-kadang iya. Lagu, iya lagu lagi. Semua lagu kok cuma lagu lo doang. Mau lagu apa nih? Jangan ada daya iya. Tahu itu. Berarti sifat karakter tabiat itu bisa dirubah ya. Bisa dirubah meskipun dia memang udah keturunan, garis keturunannya memang dari kakek moyangnya sampai bapaknya sampai dia itu misalkan dia orang itu keras. Bukan keras dalam arti kata sulit ditaklukkan gitu ya, kemungkinan masih bisa, cuman dengan caranya. Iya. Ada sisi baiknya. Iya. Seperti itu kali ya. Ya caranya ngajak ngopi Pak. Iya, ngajak ngopi. Mananya baik. Dia. Ya, keras. Kan katanya kalau berdoa kan ada yang untuk keturunannya yang tadi pagi atau yang buat ntar atau akhirat. Kira-kira ada nggak jalan pintasnya untuk berdoa biar cepat gitu? Siapa tahu kan ada Situ ada orang Itu dalam. maksa. isinya kan? Maksa itu namanya. Nah, siapa tahu kan? Boleh. Isinya Bisa. boleh. Bisa jadi pertanyaan Kiai. kira-kira gitu Pak. Iya. Ya. Jadi pada intinya doa itu pasti Allah kabulkan. Pasti Allah kabulkan.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an. Pasti Allah kabulkan. Cuman dikabulkannya itu ada yang langsung, ada yang entar-entar, apa untuk keturunannya, ada juga nanti diganti di akhirat. Kemudian pertanyaannya ada langsung Enggak, soalnya saya pernah dengar dia katanya kan ada yang doa yang biar kita cepat didengar itu ketika khutbah berhenti. oh gitu iya. Yang dijawab. Berarti gini maksudnya iya. Maksudnya yang menyambung ke situ Iya, maksudnya. iya. Waktu mustajab. Iya. mustajab. Jadi Waktu-waktu. waktu-waktu mustajab, waktu